Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Yuni Anissa Widianti, mahasiswa semester 3 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Tidar. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan materi mengenai keanekaragaman hayati serta klasifikasi makhluk hidup. Jadi teman-teman bisa menjumpai materi tersebut di kelas 10 SMA dan yang pasti di mata pelajaran biologi. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja ya. Jadi yang pertama itu adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu muncul karena ada akibat dari persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, secara garis besar nih, keanekaragaman hayati itu punya 3 tingkatan utama. Oke, yang pertama ada keanekaragaman gen. Nah, jenis ini itu adalah keanekaragaman yang terjadi pada satu spesies. Seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa gen itu kan materi yang ada di kromosom dan sifatnya itu diturunkan dari induk ke anaknya. Nah, fungsi gen itu untuk mengatur dan mengendalikan sifat. Maka dari itu, yang namanya variasi gen itu adalah fenotip dan genotip yang berbeda di setiap makhluk. Nah, contohnya pada variasi manusia, itu ada ras mongoloid dan ada ras kaukasoid. Nah, sedangkan di tumbuhan, pasti ada tumbuhan dengan bunga warna merah, warna pink, warna putih, dan lain-lain, yang sifat ataupun penampilannya berbeda. Kemudian, di tingkatan kedua ada yang namanya keanekaragaman jenis. Nah, keanekaragaman jenis ini sering disebut dengan spesies. Hal ini terjadi kalau ada 2 jenis makhluk hidup yang berbeda. Tetapi keanekaragaman ini itu bisa disebut hewan tersebut atau makhluk tersebut satu spesies jika keduanya melakukan perkawinan secara bebas tetapi menghasilkan keturunan yang fertil atau subur, seperti itu ya. Untuk contohnya, di situ tertera ada famili Felidae yang mencakup kucing dan harimau. Kemudian ada variasi ikan dari Ospronemus. Ada Ospronemus gurami sama Ospronemus niloticus. Oke, tingkatan yang terakhir ada keanekaragaman ekosistem. Nah, sejatinya keanekaragaman jenis ini itu adalah terbentuk karena adanya persamaan dan perbedaan komponen penyusun ekosistem. Jadi, ekosistem atau lingkungan tempat tinggal suatu makhluk hidup itu disusun atas 2 komponen penting. Nah, yang pertama itu ada komponen biotik. Biotik itu artinya makhluk hidup. Yang kedua ada abiotik, yaitu makhluk yang tak hidup atau makhluk mati. Misalnya saja kita ambil sampel komponen ekosistem laut, maka itu disusun atas komponen biotiknya berupa ikan, kepiting, rumput laut. Kemudian komponen abiotiknya atau yang tak hidup itu misalnya ada pasir laut, karang, air, dan lain-lain. Hal tersebut juga berlaku jika kita mengambil ekosistem lain, misalnya di ekosistem sungai. Maka komponennya itu yang biotik, misalnya ada ikan, ada lele, ada cacing, dan lain-lain. Nah, untuk komponen abiotiknya misalnya ada batu, ada air, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, kenapa pada materi ini keanekaragaman hayati disandingkan dengan klasifikasi? Karena keduanya memiliki hubungan yang erat. Nah, keanekaragaman hayati pada makhluk hidup itu akan menimbulkan atau mengakibatkan kesulitan dalam mempelajarinya. Seperti itu ya. Nah, adanya klasifikasi makhluk hidup ini adalah salah satu strategi untuk mempermudah ilmuwan atau pendidik atau peserta didik yang ingin mempelajari mengenai keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, diperlukanlah klasifikasi atau kita sebut dengan pengelompokan.
Nah, karena ada istilah itu, maka muncul yang namanya taksonomi. Taksonomi itu berasal dari kata takson yang artinya kelompok dan nomos yang artinya hukum. Jadi, taksonomi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai pengelompokan. Nah, takson atau kelompok itu dimulai dari yang beranggota banyak sampai yang beranggota sedikit. Dengan sifat, takson yang anggotanya banyak itu malah memiliki sedikit persamaan dan takson yang anggotanya sedikit itu memiliki banyak persamaan. Jadi hubungannya terbalik seperti itu ya. Oke, kita masuk ke sistem klasifikasi. Ini adalah dasar atau pendekatan klasifikasi. Jadi, klasifikasi itu seperti mengalami peningkatan atau perubahan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu namanya dua kingdom, dihuni oleh Animalia Plantae. Nah, kenapa kok Animalia Plantae dimasukkan ke dua kingdom? Ini didasarkan pada Animalia itu tidak bisa membuat makanan, sedangkan Plantae atau tumbuhan itu bisa membuat makanan. Kemudian yang kedua ada 3 kingdom. Anggotanya sudah tertera di situ ya, tidak saya bacakan lagi, saya hanya membacakan dasar dari pengklasifikasiannya. Alasan kenapa diklasifikasikan sedemikian rupa. Oke, yang 3 kingdom itu karena Animalia tidak bisa buat makanan sendiri, Plantae bisa membuat makanan sendiri, dan fungi atau jamur itu menguraikan jasad hidup untuk menjadi makanannya. Untuk sistem klasifikasi 4 kingdom, itu kan ketambahan Monera gitu ya. Itu didasarkan pada kalau Animalia, fungi, Plantae itu namanya makhluk hidup eukariotik atau inti selnya memiliki membran, sedangkan Monera itu adalah prokariotik atau inti selnya tidak punya membran. Untuk urutan keempat itu ada 5 kingdom, itu berarti tertambah oleh Protista ya. Ya, Protista. Dasar klasifikasinya itu karena yang pertama, Animalia itu eukariotik dan heterotrof, Plantae itu eukariotik dan autotrof, fungi itu eukariotik dan menguraikan makanan, sedangkan Protista itu adalah eukariotik bersel tunggal. Nah, kemudian yang terakhir adalah 6 kingdom. Nah, sistem klasifikasi inilah yang sering kita pakai zaman sekarang. Hal ini didasarkan pada karena Animalia, Plantae, fungi, dan Protista itu termasuk makhluk hidup eukariotik, sedangkan Archaebacteria dan bakteri itu masih termasuk prokariota. Oke, untuk tingkatan takson. Sebenarnya, tingkatan takson dari tumbuhan dan hewan itu sama, dimulai dari yang tinggi, urutan tinggi, takson tinggi ke tingkat yang rendah. Perbedaannya hanya ada di baris kedua, yaitu penamaan divisi atau filum. Di tumbuhan itu dipakai divisi, kalau hewan itu filum, seperti itu. Nah, tetapi untuk penamaan spesies, marga, genus, famili, dan lain-lain, itu nanti juga mengalami perbedaan antara tumbuhan dan hewan, seperti itu ya. Oke, nah ini. Jadi sistem tata nama itu dimulai dari aspek atau tingkat yang paling kecil. Yang pertama kan spesies atau nama jenis. Pemberian nama ilmiah untuk tingkat ini itu mengikuti yang namanya tata nama binomial atau binomial nomenklatur. Nah, tata nama ini itu dirintis atau penemunya itu Carolus Linnaeus. Di situ tertera ketentuan-ketentuannya ya. Yang pertama harus menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang diserap ke dalam bahasa Latin. Nah, terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama itu menunjukkan genus yang ditulis dengan huruf kapital di depannya. Dan kata kedua itu menunjukkan kata spesies yang ditulis biasa tanpa huruf kapital. Nah, penulisan nama spesies ini itu harus ditulis miring atau di garis bawah dengan garis bawah yang tidak bergabung
antara kata pertama dan kata kedua. Yang kedua itu ada tata nama untuk marga. Nah, takson marga itu terdiri dari satu kata, penulisan dan contohnya sama seperti di nama spesies ya. Oke, masuk ke tingkatan suku, nama suku. Untuk tumbuhan, nama suku itu hanya nama marga ditambah ACAE. Kemudian untuk hewan, itu nama marga ditambah idea. Misalnya Solanaceae. Terus nama marga untuk hewannya misalnya Felidae. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang keempat ada bangsa. Nah, bangsa itu ketentuannya misalnya kalau di tumbuhan nama suku ditambah dengan perubahan ACAE menjadi ales. Misalnya Malvaceae, itu kan nama suku. Kalau nama bangsanya itu Malvales. Jadi tetap Malva, tapi akhirannya yang berbeda. Kelima itu ada kelas. Untuk tumbuhan itu ciri alami khas. Dan ditambah bisa yang Mycetes, Pisceae, dan Opsida. Misalnya pada Basidiomycetes, Diatomae, Gnetopsida. Basidio itu seperti jenis kapang, Diatomae itu paku-pakuan, dan Gnetopsida itu pada lumut. Oh, Diatomae itu ganggang ya teman-teman, maaf, ralat. Nah, untuk yang kelima itu nama divisi. Di nama divisi ini ciri khasnya ditambah pita atau mikota. Misalnya Anthophyta, yaitu tumbuhan yang berbiji, dan Eumycota atau pada jamur. Oke, untuk mengasah kembali ingatan dan pengetahuan teman-teman, di sini saya ada ide dari tugas. Jadi ini salah satu praktikum ya, bagaimana membuat a simple herbarium. Jadi herbarium sederhana. Yang pertama teman-teman harus mencari bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, untuk kali ini saya itu menerapkan di materi keanekaragaman jenis. Jadi teman-teman harus menentukan dan mencari bahan-bahan berupa tumbuhan ya. Karena kalau hewan itu kan makhluk hidup yang bergerak, jadi sulit untuk dikumpulkan. Tapi kalau tumbuhan itu kan tidak bergerak. Jadi teman-teman mencari beberapa tumbuhan, di sini minimal adalah 3 tanaman yang termasuk ke dalam satu spesies. Yang kedua, teman-teman harus mencuci bagian-bagian tanaman tersebut. Dan usahakan antar bagian tanaman itu masih menjadi satu bagian individu seperti itu ya. Yang ketiga itu menyusun, atau caranya teman-teman menyiapkan koran, terus di atas koran itu disusun satu jenis tanaman dulu ya, disusun. Kalau udah ditutup koran lagi. Nah, kan berarti itu kayak lapisan koran, tanaman koran. Untuk penjemurannya di poin nomor 4 itu menjemur langsung di sinar matahari, dan usahakan antar lapisan itu dijepit atau ditindihi lah ya, ditindihi dengan kayu atau lain-lain agar tanamannya itu seperti dipres seperti itu, nanti jadinya gepeng. Nomor 5 yaitu ditulis. Jadi nanti teman-teman menulis tumbuhan apa yang telah didapatkan dan ditulisnya nama Latin ya, agar teman-teman juga dapat mengaplikasikan sistem tata nama yang ada. Lebih baik lagi jika dari kingdom sampai spesies. Dan bagian-bagian tumbuhan. Untuk bagian-bagian tumbuhan boleh menggunakan nama Latin atau menggunakan bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Nah, jadwalnya itu yang pertama di minggu pertama berarti minggu awal pendidik bertemu dengan peserta didik untuk membahas mengenai keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Itu teman-teman harus mempersiapkan alat dan bahan serta mencari tanaman. Hal ini dilakukan di minggu pertama ya. Yang minggu kedua itu adalah proses pengeringan. Nah, inilah yang memakan waktu cukup lama karena pengeringan itu langsung menggunakan sinar matahari, seperti itu. Dan minggu ketiga itu adalah pengumpulan tugas. Nah, ini beberapa herbarium yang saya dapatkan kemarin. Yang pertama itu apa ya ini? Tidak terlalu jelas.
Pokoknya ini itu adalah spesies paku-pakuan dan bentuknya memang berbeda-beda, tapi ini satu spesies gitu ya. Jadi teman-teman bisa mencari jenis-jenis lain dari tumbuhan. Oke, kita sampai di penghujung video. Jadi ada satu quotes yang sering saya pegang, yaitu tidak masalah seberapa lambat Anda berjalan, asal yang terpenting itu jangan berhenti, seperti itu ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau gangguan atau kekurangan materi seperti itu. Jadi teman-teman, saya harap dapat menambahkan atau mengkritik. Kritik dari teman-teman itu sangat membantu untuk pengembangan potensi dan keterampilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.